Selamat sore. Selamat sore. Wah, sehat. Mana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Ya, sehat. Kembali lagi dengan materi-materi yang sudah kita siapkan ini ya. Ada hal-hal yang menarik yang mau kita diskusikan. Dan ini sepertinya sangat perlu diketahui oleh teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun kalian yang menyaksikan video ini terkait praktek persidangan di lapangan ya. Beberapa hari yang lalu kita sempat sidang. Nah, ada hal yang menarik di persidangan itu yang saya lihat dan itu mungkin jadi tanda tanya bagi saya. Biasanya kalau kita sidang itu kan ada 3 hakim, 1 ketua dan 2 anggota. Pada saat sidang kemarin itu ternyata ada 2 hakim. Namun hakim menyampaikan bahwa harus ada kesepakatan supaya persidangan ini dilanjutkan. Yang pertama, sehingga penggugat tergugat dimintain kesepakatan dulu supaya persidangan ini lanjut. Kemudian yang kedua, selama proses persidangan itu tidak diperbolehkan mengambil gambar baik itu video ataupun dokumentasi video yang sebelumnya itu diperbolehkan. Nah, terkait hal ini bisa nggak? Ini bisa dikasih penjelasan nggak? Mungkin diantara teman-teman yang ada di rumah yang mungkin mau bersidang nanti ya atau mau praktek hukum supaya mereka memahami ini seperti apa sih praktek hukum yang sebenarnya gitu. Ya, jadi kan sebetulnya kan secara teori ya, sidang itu kan karena perkara ini disidangkan oleh majelis hakim, artinya ada lebih dari 1 hakim ya, maka teorinya setiap sidang itu harus dihadiri lengkap oleh ketiga hakim itu. Nah, kejadian kemarin itu ada 1 anggota majelis hakim yang tidak hadir berhalangan ya, alasannya kalau nggak salah sakit, maka teorinya sidang itu tidak bisa dilanjutkan ya. Namun prakteknya nih ya, kan antara teori praktek kadang-kala beda. Prakteknya biasanya bisa dilanjutkan sepanjang para pihak penggugat dan tergugat tidak keberatan, artinya mereka sepakat ini sebetulnya nggak bisa sidang nih, tapi kalau mereka sepakat sidang saja, nah, itu bisa dilanjutkan. Nah, itulah kenapa hakim itu minta kesepakatan. Kenapa dia perlu minta kesepakatan? Artinya dengan mereka sepakat, kita tidak mempersoalkan. Nah, karena kalau tidak sepakat, sidang dilanjutkan, itu bisa dipersoalkan. Nah, kalau dipersoalkan, itu nanti ada konsekuensi hukum lain bagi hakim itu. Nah, terus kaitannya dengan hakimnya, ketua majelisnya kan minta jangan dipoto-foto ya. Nah, dia itu sebutnya khawatir jangan sampai didokumentasikan, nanti takutnya disebarluaskan, nanti bisa ketahuan loh kok ini sidang kok cuma hakimnya 2 saja. Nah, itu kan nggak boleh kan. Nah, itulah kekhawatiran hakim sehingga dia minta supaya jangan sampai ada yang mendokumentasikan. Itu lebih karena kekhawatiran saja, karena sidangnya cuma 2 tadi hakimnya. Kalau hakimnya lengkap ya mungkin nggak ada masalah, artinya nggak ada yang salah dalam sidang itu. Tapi kalau disebarluaskan kan orang yang ngerti pasti dipersoalkan, loh kok sidangnya kok cuma 2 hakim saja, kan nggak boleh. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Tapi pada dasarnya memang sekalipun hakimnya 2, itu sidang bisa dilanjutkan asalkan ada kesepakatan dari para pihak. Ya, artinya para pihak dengan sepakatan, artinya mereka tidak mempersoalkan. Karena tadi sebetulnya tidak bisa, tapi karena mereka sepakat, artinya kan mereka setuju kan. Yang tadinya tidak bisa kan jadi mereka setuju bahwa bisa saja. Nah, itulah intinya, maksudnya sepakat itu begitu. Nah, tapi perlu dicatat bahwa meskipun hakimnya hanya 2, satunya tidak ada, di berita acaranya tetap ditulis 3. Kan nggak boleh ditulis 2 saja. Nah, jadi artinya antara kenyataan dengan yang tertulis itu kan bisa jadi nggak sama. Tertulisnya itu tetap ditulis 3 karena itu dokumentasi resmi. Padahal nyatanya itu cuma 2 saja. Nah, itu kira-kira penjelasan saya terhadap kasus kita yang sidang kemarin itu begitu ya. Jadi itu teman-teman, kalau misalkan kalian di suatu saat mengalami hal yang sama, jadi biar nanti lebih memahami ternyata walaupun hakimnya ada 2, sidang bisa dilanjutkan asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalau kemarin itu kan bang, itu semua kebetulan pihak-pihak sepakat, ada yang keberatan. Kalau misalkan ada yang keberatan, ya kalau ada 1 saja keberatan, apalagi 2-duanya, maka itu sidang pasti tidak bisa dilanjutkan. Ya, nah, tidak bisa dilanjutkan.
Dan memang kembali lagi ya, seperti kalau bisa kan persidangan ini murah ya dan efisien ya. Kadang apakah melihat ke arah sana? Nah, terus kenapa orang lebih memilih dilanjutkan saja, kenapa enggak keberatan? Jadi kalau kemarin itu sepakat bersama, akhirnya sidang dilanjutkan. Nah, terus kenapa sih Bang harus kedua belah pihak ini bersepakat untuk itu sidang dilanjutkan padahal hakimnya dua loh? Ya itu kan sebetulnya lebih kepada efisiensi saja. Kan kita sudah datang jauh-jauh sidang, terus hanya gara-gara itu tunda lagi ya. Jadi sebetulnya itu pertimbangan dari sisi efisiensi. Toh agendanya kan cuma hanya menyerahkan dokumen saja kan, nggak prinsip kan. Nah, sehingga para pihak itu dalam kasus-kasus seperti itu biasanya sepakat-sepakat saja sidang dilanjutkan. Daripada ditunda lagi, tidak efektif kan. Nah, udah datang jauh-jauh sidang, taunya tunda. Itu lebih ke masalah efisiensi saja. Praktisnya aja begitu. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi ini pelajaran yang sangat mahal yang bisa teman-teman dapatkan kalau di video kita ini, karena yang kita bahas adalah praktik di lapangannya, apakah sesuai dengan teori-teori yang kita pelajari di kampus. Itu sekedar penjelasan yang bisa disampaikan oleh Bung Dr. Idris Wasahwa. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan seputar hukum bisa nanti di komen ya. Tapi yang pasti jangan lupa di follow, di subscribe, kalau bisa di share lagi ya. Jadi untuk video-video berikutnya yang berhubungan dengan hukum akan kita buat lagi yang lebih dahsyat lagi. Salam hukum on the road.